Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas lagi daftar saham yang akan membagikan dividen di bulan Juni 2025. Nah guys, untuk kalian yang baru pertama kali mampir ke channel gua ini, gua update dulu. Gua ini seorang investor saham jangka panjang yang fokus pada dividen reinvesting ya guys ya. Strategi gua itu untuk jangka panjang, gua itu menerapkan dividen reinvest untuk kita beli saham-saham di harga murah, kita ambil dividennya, lalu kita investasikan ulang ya guys ya. Tetapi guys, dalam jangka pendek, gue juga menjalankan strategi mengandalkan corporate action, yaitu pembagian dividen ya guys ya. Selain pembagian dividen, corporate action yang gue andelin lagi untuk meraup keuntungan jangka pendek itu adalah IPO ya guys ya. Nah oke guys, mungkin kita lanjut saja guys ya. Kemarin kita sudah bahas ya guys ya daftar saham yang bagi dividen di bulan Juni. Kita kemarin bahas di sektor siklikal ya guys ya. Di sektor siklikal itu kemarin kita MPMX ya yang paling menarik ya guys ya dari seluruh saham-saham siklikal ya. Oke, yang selanjutnya itu kita kemarin di sektor ini guys ya. Oh bukan. Oh ini guys ya, yang selanjutnya di sektor energi itu yang potensial adalah Pegas ya guys ya. Pegas ini juga harganya sudah terus menanjak ya. Ya saham-saham yang mau bagi dividen di bulan Juni ini rata-rata sudah pada berterbangan guys ya harganya ya guys ya. Ini yang menjadi pemicu juga IHSG kita sekarang fasenya mulai bullish ya guys ya. Setelah kemarin-kemarin itu bearish, sekarang mulai bullish lagi nih karena memang sudah mulai musim dividen gitu guys ya. Saham-saham Indonesia ini sudah mulai musim dividen ya. Asing siapapun, siapa yang nggak mau dividen gitu guys ya, semuanya juga mau gitu guys ya, berebut. Justru ini yang kita manfaatin untuk kita tidak ngambil dividennya, kita ikut hype ya guys ya. Itu kita ikutan hype kenaikan harganya aja gitu loh guys ya. Gitu. Itu untuk jangka pendek sih guys. Yang untuk jangka panjang kita juga tetap mengandalkan dividen nih guys ya untuk di reinvest ya. Meskipun ya seperti di video gua yang kemarin, gua kalau harganya terlalu tinggi kenaikannya ya kita terpaksa harus jual juga supaya lebih cepat melipat gandakan aset kita gitu loh guys ya. Oke, kita hari ini guys kita akan lihat dulu guys ya di sektor finance dulu nih guys ya. Sektor finance kita coba lihat guys, ada BI Finance, BBMD, Amar dan BPII guys. Ternyata ini ampas semua guys ya. Nih harga wajarnya sudah over ya, udah kemahalan banget. Yieldnya juga kecil-kecil semua. Yang paling gede hanya BFI, BFIN ya, BFI Finance. Ini sayangnya ini tuh gede secara year per year ya, ini 6% ya, karena dia bagi dividen tuh Juni ya guys, terus juga Desember juga bagi lagi guys. Ini setahun 2 kali guys, tapi ini sentimennya kurang menarik guys ya, karena potensi yieldnya tuh kecil ya. Kita bahas di sektor yang lain aja guys ya. Kita sektor yang lain yang potensial di bulan Juni itu adalah di transportasi guys ya. Nah di transportasi ini ada dua yang cukup menarik, yaitu IPCC dan Bird ya guys ya, Bird ya. Tapi IPCC ini dia juga bagi dividen itu 2 kali ya. Juni ini final, interimnya itu di Desember ya guys ya. Ini terus ada Bluebird ya. Nah guys, secara harga wajar ini Bluebird ini cukup bagus nih guys ya. Harga wajarnya itu di 3.500 nih guys ya. Harga saat ini 1730 ya guys ya. Meskipun potensi yieldnya itu 5,29. Sorry, ini bukan 5,26 ya guys ya. Ini kalau by tahun lalu ya. Untuk tahun ini proyeksinya itu guys itu di 118 ya, karena labanya dia naik ini guys. Jadi 6,8% ya guys ya. Ini yang paling besar si Bird ini ya, potensinya paling besar ya. Oke guys, kita lanjut bahas saham Bird ya guys ya. Jadi yang paling potensial di sektor transportasi itu adalah saham Bird nih guys ya.
Karena memang saham Bird ini gini guys, saham Bird ini itu ini guys, EPS-nya growth-nya lumayan bagus nih guys ya. Jadi di tahun lalu itu ya laba bersihnya itu dari 453 miliar ke 585 miliar ya guys ya. Secara per share, earning per share ya, per lembarnya itu naik ya dari 181 ke 233 ya guys. Jadi ini potensi dividennya naik ya guys ya. Karena tahun lalu itu cuma 91 ya. Ini kita lihat ya guys ya. Jadi si Bluebird ini histori dividennya kayak gini guys. 2020 itu meskipun minus ya, dia memang tahun 2020 nggak bagi dividen. Tapi 2021-nya itu membagikan dari minus ini dibagikan 36 ya. Dari laba-laba ditahan yang sebelumnya itu dibagikan gitu loh guys ya. Jadi ini baik banget nih guys si Bluebird ini guys. Kondisi perusahaan minus pun dia akan membagikan dividen dari ininya gitu loh guys ya, dari cadangan laba ditahannya gitu loh guys ya. 2021 juga untung cuman 3 rupiah, dia bagi dividen itu 60 guys ya. Parah nih, sinting nih guys ya, gede banget nih payout rasionya gitu loh guys ya. Terus 2022 itu mulai normal ya, 50,27 ya. Jadi 2 tahun terakhir Bluebird ini rutin 50,27 guys. Konsisten ya guys ya. Menurut gua guys, berdasarkan historisnya ini, kemungkinan dia akan bagiin payout ratio juga 50% gitu loh untuk tahun ini. Potensinya jadinya 118 gitu loh guys ya. Nah guys, sayangnya guys gini guys. Sayangnya itu ini juga untuk buat lulu semua guys ya. Sayangnya Bluebird ini 1 bulan terakhir nih harganya sudah growth-nya lumayan tinggi gitu guys ya. Meskipun belum ada sentimen pengumuman RUPS ataupun pengumuman pembagian dividen, tetapi harganya ini orang sudah berbondong-bondong. Karena apa? Karena orang sudah melihat ini gitu loh guys ya. Orang sudah melihat ini gitu loh guys ya. EPS ini dari 181 ke 2338. Orang juga sudah mulai menghitung. Orang juga sudah tahu bahwa kemungkinan kalau payout ratio 50% dapatnya 118. Jadi kita itu seharusnya guys kemarin belanjanya di sini guys 1390 supaya kita lebih maksimal gitu loh guys ya. Oke, kita lihat histori tahun lalu guys. Histori tahun lalu itu di Mei itu harganya di 1520 ya. Terus di Juninya waktu tertingginya Juni itu cuma di 1540 ya guys ya. 1540 kita coba cek guys ya. 1 tahun ya 1540. Dia itu bagi dividen Juni nih guys. Ya 1540 guys ya. Puncaknya cuma 1540 di closingnya ya guys ya. Terendahnya itu di 1510. Awal-awal itu 1520 lah guys ya. Jadi growth-nya dari harga Mei ke puncak itu cuman 20 guys nambah poinnya. Jadi kemungkinan guys tahun ini guys ya, kemungkinan harga terbaiknya tuh hanya di 1750 nih guys ya. Ini prediksi gua sih guys ya. Prakteknya bisa beda karena memang ada sentimen laba yang terus growth gitu loh guys ya, terus growth ya. Dan di tahun 2025-nya ini juga growth Q1 itu 66 ya. Naik ya guys ya versus tahun lalu, naik 22 poin gitu loh guys ya. Makanya proyeksinya juga tahun ini 2025 ini bakal lebih bagus lagi nih si Bluebird ini. Hebat juga nih ya. Kondisi kayak gini ternyata taksi juga masih banyak yang ini gitu loh guys ya, masih banyak dapat pelanggan gitu loh guys ya. Nah guys, kalau kalian beli di harga saat ini guys, itu memang untungnya tipis banget ya, 0,75. Ini kurang menarik ya guys ya. Ini kurang oke lah guys menurut gua. Kita agak telat guys bahasnya guys ya. Ya wajar lah guys, kita memang nggak usah buru-buru dan nggak usah apa yang kita bahas di sini yaitu yang dibeli itu tidak guys ya. Jadi memang disclaimer on ini juga tidak ada jaminan akan membagikan dividen sesuai proyeksi-proyeksi Bang Omon-Omon gitu guys ya, karena kita hanya membaca dari historisnya gitu guys ya.
Jadi lo harus analisa sendiri gitu guys ya. Jadi memang kita seharusnya guys itu beli 1 bulan kemarin di 1390 ya guys ya. Kita harusnya belanjanya di sini 1390. Kalau kita beli kemarin di 1390 ada potensi. Ya guys ya. Sorry ini. Nah, gini guys. Kalau kita beli di 1390 ini guys ya, kalau kita beli 1390, tentunya kita potensi floatingnya jadi 25% gitu loh guys ya. Potensi untungnya bisa di 25% di waktu pembagian dividen gitu loh guys ya. Karena saat ini sudah cukup growth-nya sudah cukup tinggi guys. Nah, ini naiknya udah hampir berapa poin, ini gede banget guys ya. Ini mah ngelebihin dividennya ini naiknya guys ya. Ini sudah di 1730. Nah, ini potensialnya tipis nih guys ya, si Bird ini. Jadi kalau menurut gua sih kita masukin watchlist aja guys ya. Strateginya di saham ini, di salah satu video gua pernah ngajarin tentang analisa fundamental ya guys ya. Kalau saham-saham yang kita incer dan potensial menurut kita itu bisa memberikan keuntungan tetapi harganya sudah tinggi kayak gini, nah itu kita masukin watchlist aja gitu guys ya. Nunggu nanti kepleset gitu loh guys ya. Tapi keplesetnya ini jangan sesudah cum date. Kalau sudah cum date ya lu nungguinnya tahun depan lagi ya. Kalau saham ini nanti kepleset sebelum info pembagian dividen ya, itu kita mungkin mulai bisa masuk gitu loh guys ya. Bagusnya sih kemarin nih guys ya, di April ini di 1390 ini oke banget ini kita kalau masuk di situ gitu guys ya. Laba naik ya guys ya, laba naik, potensi pembagian dividen naik, harganya kemarin dijatuhin di 1390. Lah ini kalau kita masuk ya ini baru potensi yang 25% tadi gitu guys ya. Jadi gitu ya strateginya guys ya. Jadi kita belinya di support ini guys ya, di support gini guys. Bukan belinya di pucuk-pucuk. Kalau di pucuk-pucuk ini resikonya tinggi guys. Resikonya kita terlalu tinggi ya. Karena kita main jangka pendek. Kecuali lu main dividen reinvest, is oke aja gitu guys ya. Karena kita mainnya jangka panjang. Nanti juga pas turun lagi kita bisa beli lagi di harga support. Meskipun dividen reinvest itu saran gua tetap kita selalu mencarinya harga support. Tapi even kita beli di harga yang agak tinggi pun is oke. Karena memang jangkanya rentangnya panjang gitu loh. Kita nggak mikir dalam jangka pendek, naik turun cuek aja gitu. Kita nungguin, kita jadi kayak penunggu lilin gitu loh guys ya. Cuma nungguin dividen, cuma nungguin susunya gitu. Kita jual susunya, sapinya piara terus gitu. Kalau kita ini sapinya lempar-lemparin gitu guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.